Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia, selamat pagi. Terimalah salam saya dalam dhamma. Namo Buddhaya. Topik yang kita akan bicarakan pada kesempatan ini seperti judul lagu yang dinyanyikan tadi, tapi bukan keseluruhan, yaitu tentang miracle. Tapi kita harus bicarakan dulu apa yang dibilang miracle, yang umumnya diterjemahkan sebagai sesuatu yang mujizat. Sesungguhnya di dalam agama Buddha tidak ada sesuatu yang miracle. Cuma masalah level pengetahuan seseorang saja. Jadi tingkat kemampuan yang menentukan, maka itu miracle. Tapi secara tegas saya nyatakan kembali, tidak ada sesuatu yang disebut mujizat. Dan memang pemikiran begini banyak bertentangan dengan orang lain, tapi itulah pandangan Buddhis. Topik yang saya akan bicarakan yaitu supernatural power, kemampuan yang supernatural. Nah, itulah yang dipikir-pikir seperti magic. Tapi di dalam pandangan agama Buddha, sesuatu yang dibilang supranatural tersebut itu gara-gara keterbatasan pengetahuan kita. Bahasa Betawinya disebut because the limit of knowledge. Itu aja, karena keterbatasan. Ada satu sutta di dalam Anguttara Nikaya yang judulnya Acinteya Sutta. Acinteya artinya tak dapat terpikirkan, bisa tak terpikirkan. Tapi di situ ditekankan oleh kemampuan manusia biasa. Contohnya saja, kalau ada anak SD bertanya sama saya, "Pak, kenapa kalau dengar atau nonton film, karena dia pernah nonton videonya, ternyata bumi itu melayang-layang di angkasa. Matahari juga malah melayang-layang di angkasa. Bulan begitu juga. Jadi nggak ada yang kok tidak tabrakan, dan kenapa juga tidak jatuh?" Nah, ini memang banyak orang juga tidak pikirkan. Tapi cerita saya, anak itu yang pikirkan. Padahal kalau saya mulai tanya sama anak itu, kalau bumi ini jatuh dan matahari jatuh kemana? Yang dibilang atas dan bawah di antariksa ini mana? Nah, tapi kita masuk pelan-pelan. Pusing saya akan menerangkan kepada anak tersebut. Sebab kemampuan dia berpikir belum sampai. Nanti saya bilang, itu karena persoalan gravitasi di angkasa raya ini. Gravitasi dibilang apa katanya? Ya, arti gravitasi? Itu pernyataan umumnya benar, tapi salah kaprah. Kalau sudah di angkasa raya, sudah bicara matahari, bulan, termasuk bumi juga, dan planet-planet yang lain nanti, tidak ada lagi cerita gravitasi bumi. Itu cuma berkaitan dengan bumi. Kalau matahari, masa gravitasi bumi? Kalau perlu, bumi kesedot ke matahari. Nah, itulah. Dulu kalau dia ikut pelajaran antariksa itu, nilainya payah itu. Karena kita sudah berbicara antariksa. Nah, itu masalah gravitasi. Tapi sudah, saya ikuti pandangan itu. Gravitasi itu, kalau di bumi, daya tarik bumi. Nanti si anak SD saya bilang, kenapa itu tidak
bertabrakan atau melayang-layang karena gravitasi. Wah, dengan gagah dia akan tanya, Pak, apa itu gravitasi? Kita jawab seperti tadi aja. Gravitasi adalah daya tarik bumi. Dia akan bilang, Bapak ini nampaknya sinting kali. Baru mau bilang sinting, hampir sinting semua dengan suara itu. Sejak kapan bumi narik-narik ya? Nah, kalau sudah begitu, pusinglah awak mau menerangkan sama dia tentang hubungan matahari, bulan, dan bumi kita ini. Belum lagi bicara planet-planet lain. Kenapa begitu? Karena daya pikir anak tersebut belum memadai. Nah, itulah maksud saya dengan Acinteya Sutta. Berbicara tentang hal-hal yang tidak bisa terpikirkan oleh kemampuan manusia biasa. Itu ada 4. Nah, ini sebenarnya topik yang saya bicarakan di tempat lain setelah selesai Xinjia. Biasanya kan ditutup dengan pada hari Cap Go kan ya. Pada hari Cap Go itu sudah 15 hari dari Xinjia. Dalam tradisi itu biasanya kalau di Cungkok nggak kedengaran lagi ceritanya yang banyak, yang menarik-menarik. Tapi di Indonesia dan di negara lain populer dengan pertunjukan-pertunjukan yang dibilang supernatural. Kalau di Jakarta nggak terlalu jelas. Tapi kalau misalnya di Singkawang dan di daerah tertentu termasuk Manado, wah itu banyak loya, banyak lotung atau apalah, lotang atau apa yang disebut tanci-tanci yang kemasukan tusuk lidah, potong lidah dan macam-macam itu. Nah itulah. Ada 4 hal supernatural, nanti itu termasuk. Yang pertama, yang dibilang atau disebut Buddha Gocara, kemampuan seorang Buddha. Kenapa ini juga memang saya ungkapkan? Karena akhir-akhir ini juga bermunculan cerita-cerita tentang Buddha-Buddha. Ada banyak Buddha muncul sekarang katanya. Padahal untuk menjadi seorang sama-sam Buddha, karena ini merupakan ruang lingkup seorang sama-sam Buddha, seseorang itu harus memiliki sejak dia lahir pada kehidupan terakhir dan pada kehidupan itu dia akan jadi sama-sam Buddha. Otomatis secara fisikal orang itu memiliki yang disebut Mahapurisa Lakkhana. Mahapurisa Lakkhana yaitu tanda-tanda orang besar. Nah, kalau itu seseorang itu bodhisattva yang akan menjadi Buddha pada kehidupannya saat itu atau sekarang itu, 32 tanda manusia besar ini ada pada dirinya. Saya tidak hafal semua, tapi antara lain yang pertama, matanya itu biru. Saya juga mau coba lawan. Saya ada 2 mata saya yang beda dengan mata biru itu. Yang pertama mata hijau, dan yang kedua mata keranjang. Kalah itu. Bodhisattva kalah karena matanya cuma biru tok. Yang kedua yang saya ingat ya, giginya putih, umumnya begitu gigi Pepsodent semua itu. Gigi putih, rata, tidak ada celah. Jadi kalau habis makan bukan model saya pakai dongkrak melulu habis makan. Dan giginya jumlahnya 40 buah. Nah, kita cuma 32. Berarti tanda ini sudah memang lain, sudah luar biasa. Ketiga, tinggi tubuhnya sama dengan rentangan 2 tangannya juga. Jadi tinggi dengan 2 tangan direntangkan itu sama. Kalau kita tidak coba aja. Bukan saya jadi Buddhis baru saya coba cek, tapi dari dulu saya tahu tidak. Lalu kalau
Bodhisattva itu berdiri atau sama Sang Buddha juga berdiri, karena sama Sang Buddha dulu bodhisattva, maka tangannya menyentuh lutut kalau dia berdiri. Kalau kita tidak, cuma sampai di paha. Jadi kalau begitu, sama Sang Buddha atau Buddha itu tangannya panjang. Bukan tangan panjang, tangannya panjang. Harus diperjelas, nanti dikira bengkok-bengkok lagi. Telapak kakinya rata. Padahal kita tahu kalau orang kaki rata itu berarti orang itu tidak sehat sih sebenarnya. Nah, mau jadi kaki gajah atau kaki apa itu. Jadi rata kakinya dan tidak tahan jalan jauh. Tapi ternyata Sang Buddha jalan ratusan kilometer, jadi terbalik-balik itu rumus umum. Dan di telapak kakinya ada guratan-guratan yang tentu saja orang awam seperti kita tidak. Saya juga lihat kaki saya nggak begitu, malah kapalan malah. Bodinya simetris, dada kiri, dada kanan kalau dilihat memang simetris, atletis bodinya. Dan tentu saja pandangan luaran, ya pasti dia ganteng, karena itulah puncak kejayaan karma baik seseorang. Harus begitu. Dan lain-lain. Itu semua karena karma baiknya yang lampau, yang luar biasa. Tambah satu yang populer juga. Suaranya merdu. Beda dengan saya. Suara saya kan seperti tikus kejepit ya. Beda. Sebab itu kalau suruh nyanyi saya nggak mau. Siapa yang mau dengar suara saya sampai kupingnya sakit? Sebab itu, jangankan manusia, diceritakan di dalam Dhammapada Atthakatha, pernah Sang Buddha lagi berceramah, ya memang dia sering berceramah di taman-taman atau di hutan juga orang datang cari beliau. Dan dia berceramah kepada para petapa. Ada tupai yang lagi lewat dekat Sang Buddha di pohon. Tupai itu berhenti. Kenapa? Karena keasikan dengar suara Sang Buddha yang sangat menyenangkan. Ya, dibilang suara Sang Buddha itu bagaikan suara burung karawika. Burung karawika itu burung surgawi. Kalau begitu saya juga nggak tahu itu suara bagaimana itu. Pokoknya kalau dengar tuh menyenangkan. Tupai aja berhenti. Saya sampai berpikir, apa sih penulis ini tahu cerita itu, dia bisa baca itu pikirannya. Tupai itu karena dengar suara Sang Buddha. Tapi begitulah cerita yang ada di dalam Dhammapada Atthakatha. Nah, selain itu punya 32 tanda. Beliau juga disebut memiliki yang dibilang dasa bala, 10 kekuatan batin. Antara lain, beliau bisa membaca pikiran orang lain. Apakah orang itu sudah matang untuk mendengar dhamma atau belum? Atau dia sekarang lagi mikir apa? Bisa dilacak. Belum mampu begitu. Beliau juga punya kemampuan mengetahui bagaimana bumi ini terjadi, dari apa saja itu terjadi, dan bagaimana proses bumi ini terjadi, dan bukan cuma bumi ini. Begitu juga planet-planet yang lain termasuk matahari yang miliaran banyaknya, atau bumi juga yang miliaran banyaknya. Beliau tahu. Dan beliau tahu juga di planet-planet bumi yang lain ada manusia. Nah, tentu saja kalau bahasa kita sekarang, kalau di planet bumi yang lain ada manusia, dan kalau mereka bisa datang kemari, mereka kita sebut alien. Sayang Sang Buddha nggak ada. Kalau Sang Buddha ada, kita tanya saja. Yang terjadi di Bantul dan di Magelang, ada crop circle, itu apa sih sesungguhnya? Kode sesuatu apa? Tapi sebenarnya bicara crop circle seperti itu di dunia ini sudah banyak sekali. Di Inggris banyak, di Amerika juga banyak yang melihat begitu. Atau saya main-main dulu ngomong, malah di Australia yang lalu ada mobil yang lagi jalan. Karena di Australia juga banyak daerah tandus, padang begitu.
Jadi kalau mobil jalan, ya itulah benda yang bergerak di daerah yang begitu luas. Dua ibu di dalam dengan seorang kemenakan yang bawa mobil. Mobil itu lagi jalan di tempat terbuka seperti itu. Datang pesawat yang tak dikenal. Ya, kita bilang itu UFO. Mendekat mobil tersebut, tahu-tahu mobil itu lengket ke pesawat. Dibawa terbang sebentar, dilepaskan lagi di jalan raya. Mobil itu jalan lagi, tapi orang yang di dalam sudah ketakutan. Seperti kita main-main mobil-mobilan. Nah, pesawat itu begitu besar katanya. Tangkap, lepas, tangkap, lepas. Itu dilaporkan. Banyak orang yang bilang itu cerita, bohong saja. Tapi begitu diperiksa, di mobil itu banyak sisa-sisa bahan nuklir isotop. Jadi para peneliti bilang ini ada sesuatu kelainan. Tapi karena mereka tidak menyaksikannya, cuma 3 orang itulah yang bercerita. Ya sudah, pokoknya itu Sang Buddha tahu yang begitu. Dia tahu bagaimana manusia awal di bumi ini. Tapi Sang Buddha sendiri tidak berbicara manusia yang muncul awal di alam semesta. Sebab saya juga berpikir kalau dia ceritakan kita cuma melongo. Gara-gara sebelum bumi kita ini jadi, sudah ada miliaran bumi lain lebih dulu ada. Dan di bumi-bumi itu juga sudah ada manusia. Jadi bicara manusia awal di alam semesta ini, jangan tanya di bumi ini. Tanya di bumi, planet bumi yang lain. Kalau mereka mampu menerangkan itu pula. Jadi Sang Buddha membabarkan Dhamma karena dia tahu ada orang-orang yang matanya cuma sedikit kena debu. Mereka lah yang bisa mengerti Dhamma. Walaupun yang banyak tidak bisa. Apa boleh buat? Itulah kemampuan seorang sama Sang Buddha. Ada 10 macam yang luar biasa semua. Yang berikut, nah ini yang banyak kali yang dibilang sesuatu yang supernatural. Padahal itu yang tadi juga supernatural. Yaitu jana wisaya. Jana wisaya adalah keadaan-keadaan kondisi jana. Maksudnya kondisi dari orang yang sudah bermeditasi, punya kekuatan jana. Punya kekuatan-kekuatan batin yang untuk orang awam sudah sulit mengerti. Walaupun itu fakta. Dia lihat, tapi kalau dia disuruh menerangkan, tidak bisa. Walaupun dia sarjana pinter juga, bingung, gak bisa terangkan. Jadi contoh saja, kekuatan tadi bilang, love is miracle. Ya miracle apa dulu? Ada miracle memang. Ada orang karena sakit, begitu dia lihat mamanya muncul. Dan karena kasih sayang si mama kepada si anak, bisa saja anak itu sembuh. Dokter kebingungan kenapa kok bisa sembuh. Atau banyak hal-hal yang berkaitan dengan cinta, itu memang sangat menyenangkan. Tapi jangan lupa juga kan, cinta itu buta dan cinta itu bikin sinting orang kan. Jangan lupa, miracle bikin sinting orang. Gara-gara cinta, orang siap bunuh diri untuk jadi pahlawan cinta. Tapi pacarnya itu yang mengkhianati, happy peluk orang lain. Bego banget. Adalah manusia emosional. Tapi saya kembali pada miracle yang dimaksud. Nah itulah. Seperti yang dibilang Lo Tung tadi. Lo ya orang kemasukan. Nah itulah. Keadaan-keadaan yang nyata kita lihat di depan kita. Tapi kita tidak mengerti. Seperti orang juga kemasukan yang main kuda lumping. Banyak yang sudah nonton orang main kuda lumping, kuda kepang, jaran kepang, apalah namanya itu. Makan beling. Dia mengunyah di depan kita. Kalau perlu beling itu kita yang kasih. Dia kunyah makan seperti kerupuk. Padahal kita makan nasi aja lalu ada
beling kecil aja, nggak usah lagi batu, kebeling kecil aja di dalam hutan marah-marah, gigi ngilu. Tapi kok ini kasih tambah lagi, tambah kasih lagi, dia makan lagi. Coba kita terangkan itu. Pakai ilmu apa menerangkan itu? Saya juga nggak ngerti. Saya mau dibilang tolol untuk itu, saya ngaku kok iya. Tidak bisa. Fakta yang tak bisa kita terangkan. Tapi kalau kita sudah punya kemampuan untuk itu, sudah bisa melihat, nah baru kita bisa jawab. Nah ini karena kepercayaan, keyakinan. Dan menurut orang-orang pintar, yang makan itu bukan memang orangnya itu lagi, sudah makhluk lain. Nah berpikir ada makhluk lain saja secara fisik sudah sulit diterima. Bilang kemasukan saja, itu cuma karena kita percaya. Untuk orang fisik, orang material, mana percaya ada kemasukan. Dia bilang itu orang gila, sinting itu lompat-lompat itu makan beling. Itu bahasa dia begitu. Karena ada seorang penulis ahli agama meneliti upacara-upacara ritual yang aneh-aneh. Namanya itu Sechner, orangnya sudah meninggal. Itu salah seorang profesor dari London University. Itu menulis bukunya, dia bilang banyak orang itu sebenarnya bukan kemasukan, bukan apa. Itu cuma gara-gara dia itu sinting, makan semacam narkoba aja katanya. Iya, dia orang barat bilang begitu, tapi di Asia kita lain melihatnya. Sebab ada orang kemasukan, ya believe or not ini, tapi fakta di lapangan begitu. Sakit-sakitan, dokter barat sudah obati, ya maksudnya kedokteran barat sudah obati, tidak bisa sembuh. Orang cuma disembur dengan air aja kok sembuh, kan lucu. Fakta, tapi orang barat bilang nggak mungkin, tapi faktanya sembuh. Atau saya main-main juga dulu dengan kata-kata ilmu timur dengan ilmu barat yang tidak ketemu. Yaitu kedokteran barat yang kita tahu sekarang, ada fakultas kedokteran dan seterusnya. Dengan misalnya akupunktur saja, made in China. Aneh. Setahu saya kalau di akupunktur dibilang ada titik-titik meridian. Kalau cek di dalam ilmu saraf, misalnya kalau itu tempat-tempat saraf, nggak begitu tuh, nggak ada tuh. Tapi orang ya yang tertentu, yang cocok tentu, begitu ditusuk-tusuk pakai jarum panjang, kok bisa sembuh? Si dokter yang pusing, kamu tusuk di mana itu? Ini kelihatan, tapi si dokter nggak bisa nusuk begitu dia. Dia cuma biasa pakai suntik aja kan. Lain lagi. Jadi dua ilmu yang ternyata di dunia ini ada, yang perlu disinkronkan oleh orang-orang tertentu nanti. Itulah kembali pada Cana Wisaya tadi, kemampuan batin supernatural seperti itu. Fakta, tapi kita tidak bisa bayangkan, tak bisa kita terangkan, kecuali kita sudah mencapai tingkat itu. Yang ketiga, yang disebut Kama Wipaka Acinteya. Kita termasuk saya sendiri, ada kalanya sudah terlalu berani mengatakan akibat dari karma-karma. Kalau kita membunuh, usia kita akan pendek. Nah, menurut Acinteya Sutta itu, Kama Wipaka, akibat dari karma itu sulit ditebak. Nah, lalu kenapa saya katakan kalau orang membunuh akibatnya usianya pendek? Kalau orang itu suka mencuri, nanti dia lahir kere atau dia kerampokan atau tiba-tiba miskin. Tiba-tiba miskin itu misalnya rumahnya tahu-tahu terbakar. Dia nggak di rumah, nggak bisa ditolong rumah itu. Jadi orang itu begitu pulang, tinggal lihat abu aja. Nah, karena karmanya yang lampau itu, dia mencuri atau merugikan orang lain. Nah, itu karma kan? Ya memang karma ini yang saya pakai atau sebutkan, itu sudah ada contoh-contohnya. Jadi saya tinggal mengulang saja dari misalnya
dari Tipitaka itu sendiri atau dari Dhammapada Atthakatha itu. Tapi detail dari karma itu yang sulit kita ikuti. Contoh saja, kenapa ada seseorang punya tai lalat di pipi? Karma apa yang bikin itu? Wah, itu sudah memang nggak bisa kita. Atau kenapa orang ini hidungnya majung? Kenapa itu pesek? Kenapa ujungnya sudah bolong tambah bolong pula? Karena bolongnya di atas ya, bingung kita lihat kan. Kenapa orang itu punya mata indah, ada yang mata yang jelek, ada mata jadi mata-mata juga, ya macam-macam. Kenapa begitu? Nah, kita sudah sulit mendeteksinya atau mengetahuinya. Itulah yang dikatakan kama vipaka acinteya karena terlalu detail. Kalau garis besar di kitab suci sudah disebutkan. Jadi memang complicated. Sebab ada karma-karma walaupun itu juga besar. Dia baru menyolong. Dia simpan uangnya di bank. Dia dapat hadiah malah gara-gara uang ada. Atau dia simpan di bank tersebut. Loh, kok begitu? Ya memang permainan karma itu lucu-lucu. Sudah terlalu banyak macam karma yang kita buat. Sebab kita hidup di alam semesta ini sudah ratusan ribuan kali. Sebab itu juga kenapa Anda di sini dengar saya berceloteh di sini? Itu ada hubungan karma juga dulu. Tapi apa itu? Saya tidak tahu. Tapi itu pasti ada. Karena tidak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa sebab. Pasti ada hubungan. Hal yang keempat yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia biasa, walaupun sekarang sudah banyak sarjana mengklaim, yaitu loka cinta acintea. Proses terjadinya alam semesta ini tidak bisa terpikirkan oleh manusia biasa. Padahal kalau kita belajar antariksa, para sarjana, ada berapa sarjana sudah berani mengatakan asal usul terjadinya alam semesta ini. Teori yang paling terakhir dan sangat populer yang disebut teori Big Bang. Ada kabut raksasa yang isinya materi-materi halus, itu yang meledak. Terjadilah alam semesta. Jadi konsep terjadinya alam semesta dengan teori itu dianggap terjadi sekaligus. Dan sekarang tinggal mengarah ke kehancuran. Tapi faktanya tahun 2004 saja sudah ditemukan adanya galaksi baru yang mulai terbentuk. Nah, bahasa gampangnya bilang ditemukan baby galaksi. Jadi dengan kata lain, penciptaan atau terjadinya alam semesta ini berjalan terus, tidak pernah berhenti. Jadi teori Big Bang yang berapa tahun lalu populer, sekarang itu tidak lagi. Sudah kalah. Muncul yang baru. Malah tahun lalu, kalau ada yang baca koran Kompas, itu di sekitar bulan Oktober, akhir Oktober, saya lupa tanggalnya, tapi saya tahu itu muncul hari Jumat. Pak Chow Ming juga bacakan itu sama saya. Di situ Stephen Hawking. Siapa yang tahu Stephen Hawking? Pernah dengar? Stephen Hawking yang dianggap sebagai manusia di zaman ini, di abad ini, yang menggantikan Albert Einstein. Karena orangnya terlalu pintar. Cuma karmanya apa? Dia begitu pintar, namun dia tidak bisa bergerak dari kursi rodanya, atau kalau dia berbaring nggak bisa bergerak, badannya cuma gini-gini terus. Tapi pintarnya luar biasa. Nah, dia membuat pernyataan itu bahwa alam semesta ini tidak ada penciptanya. Wah, orang agama yang bingung. Kok berani sekali dia bilang begitu? Nah, cuma di Buddhis ya memang pola pikirnya bukan seperti itu. Jadi that's okay. Dan menurut konsep Buddhis memang penciptaan jalan terus, tidak pernah berhenti. Kita tahu di dunia ini saja seperti manusia.
Ada yang mati tiba-tiba begitu banyak, ribuan orang mati. Atau kalau main-main ngomong, di Libya aja sudah 1.000 orang yang mati karena mereka perang sekarang. Atau kalau ada pesawat meledak, atau di Christchurch aja New Zealand, di South Island terjadi gempa bumi, 160 lebihan orang ternyata mati. Yang 100 lebih belum ditemukan. Mati begitu banyak. Tapi yang lahir kan lahir terus. Mungkin ada yang masih ingat saya katakan yang lalu bahwa menurut laporan PBB, setiap 1 detik 3 bayi lahir. Jadi dari tadi saya ngomong, hitung aja sudah berapa banyak bayi yang lahir. Jangan dulu tertawa. Karena saya akan balik bahasa itu. Kalau 3 bayi yang lahir, yang jadi, yang berhasil 3 bayi tiap detik lahir, yang bikin berapa orang? Pasti banyak, tapi yang berhasil cuma 3. Jadi dengan kata lain, pada saat sekarang saja, karena setiap detik 3 bayi lahir, sekarang ini pun setiap detik, banyak yang lagi bikin anak. Kita duduk di sini, orang lain lagi, tanya aja bikin apa tuh. Karena percaya, tanya sama rumput yang bergoyang, ada apa di balik itu? Nah itulah. Jadi begitulah manusia di dunia. Yang mati-mati, yang lahir datang. Gitu terus. Ada yang mati sudah tua, ada yang mati masih remaja, ada yang mati juga yang masih orok. Belum lagi orok baru lahir, hidungnya udah dipencet. Karena si mama kebingungan. Nanti kalau anak ini gede, dia akan tanya, "Mama, papa saya mana? Siapa?" Bingung si mama. Daripada dia gede, dia tanya. Jadi sebelum dia ngomong, sudah dipencet hidungnya. Kenapa? Habis buka rekening di mana-mana. Sudah tahu banyak yang mau deposito, sembarangan buka rekening. Nah inilah repotnya. Tapi kita kembali pada cerita kita tadi, loka cinta-cinta ya. Jadi bagaimana alam semesta ini terjadi dari awalnya. Teori apapun saya perhatikan sampai sekarang. Itu memang cuma hipotesa melulu. Hipotesa maksudnya cuma dugaan saja. Sebab itu tidak ada teori tentang terjadinya alam semesta ini yang jadi permanen. Ya agama-agama mengajarkan bagaimana terjadinya alam semesta. Nah begitu, tapi kalau disuruh buktikan, tidak bisa. Cuma sampai pada batas by belief, cuma dipercaya saja. Nah itulah 4 hal yang disebut supranatural. Tapi yang penting bagi saya, yang nomor 1 tentang Buddha Gotara, ruang lingkup seorang Buddha yang tak terbatas. Sehingga kalau ada orang bertanya, ada yang mengklaim diri sebagai Buddha sama Sang Buddha yang baru, tidak mungkin. Karena dalam pandangan Buddhis, sama Sang Buddha yang baru nanti muncul kalau ajaran sama Sang Buddha yang lampau sudah lenyap. Dan seseorang yang muncul sebagai sama Sang Buddha mesti punya tanda-tanda manusia agung yang jumlahnya 32 itu. Karena itu diterangkan di dalam Lakkhana Sutta Digha Nikaya. Maupun di Mahapadana Sutta juga dibicarakan. Jadi itu patokan yang kita pegang supaya jangan kita misleading. Karena propaganda terlalu banyak, nah kita harus waspada dan hati-hati. Ya itu memang cuma merupakan pengetahuan. Dan kalau kita mau punya kemampuan untuk mengetahui itu, laksanakan sila dan bermeditasilah dengan baik supaya kita punya kemampuan batin kita sendiri. Kita lacak itu sendiri supaya kita bukan cuma bilang ewang mesutang, demikianlah yang kudengar, bukan begitu. Kalau bisa ya kita lacak itu sendiri. Baik, cukup demikian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya kembalikan kepada manajemen. Baik, tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu.
Silakan maju aja. Budaya. Tamu budaya. Bahwa sih mengatakan bahwa tidak ada makhluk penggoda gitu. Apa? Makhluk penggoda. Bahwa sing cerita bahwa nggak ada makhluk penggoda. Gitu. Kalau misalnya ada orang kan melakukan kejahatan terus saya dimasuki oleh makhluk lain katanya kan gitu. Terus kayak gitu ada misalnya sebetulnya betul nggak sih makhluk menggoda? Karena kalau kita lihat Sang Buddha pernah digoda oleh Mara gitu. Keberadaan mereka gimana? Dalam agama Buddha beda memang dengan sistem lain bilang ada penggoda-penggoda. Agama Buddha tidak mengajar begitu. Yang ada pengganggu bukan penggoda. Kalau penggoda itu kambing hitam selalu. Sebab itu Pameo yang muncul bilang wanita penggoda pria, bukan saya bela wanita tapi saya tentang itu. Gak benar. Laki-laki yang rayu kok bilang dia wanita penggoda. Yang ada pengganggu. Jadi dalam Buddhis itu disebut tentang marah. Marah bukan diterjemahkan sebagai penggoda, tapi pengganggu. Ada 5 marah. Yang pertama yang disebut kanda marah. Kanda itu maksudnya pancakanda kita, yaitu komponen-komponen manusia itu sendiri sebagai pengganggu. Contoh, fisik tubuh kita atau rupa kaya tubuh kita sebagai pengganggu. Mau datang ke wihara, tahu-tahu sakit, pusing, atau ya saya suka pakai kata mencret. Nah, lalu bagaimana? Begitu sudah siap, sudah datang, sudah ganti pakaian, tahu-tahu ada yang memeleleh. Apa berdatang? Nyetor. Pikir, wah sudah jalan. Sudah jalan keluar rumah. Ada lagi, dibalik lagi. Nah itu. Fisik sudah mengganggu. Masa itu jadi penggoda? Kan nggak mungkin. Yang kedua, kilesa marah. Kilesa yaitu keinginan-keinginan kita. Cuma contoh saja, ada teman yang baru pulang dari luar negeri. Baru dia sampai tadi pagi. Tahu-tahu dia kasih lihat video film terbaru yang kita sudah lama tunggu-tunggu. Tapi teman itu orang Bandung. Dia bilang, saya cuma istirahat sebentar. Nih saya sampai baru jam 7 kan. Saya mau istirahat sebentar. Lalu nanti sebentar kira-kira jam 11 saya akan langsung ke Bandung. Nah sekarang ini masalah. Datangnya hari Minggu ini. Film itu film kesukaan kita. Menonton atau ke wihara. Nah, jadi masalah itu. Mulai dia. Nonton ke wihara. Nonton ke wihara. Nonton. Nggak jadi ke wihara. Nonton. Tahu-tahu adiknya bilang. Kok. Jadi koko kan bukan 5. 10. Jadi nonton ke wihara. Nonton ke wihara. Nonton ke wihara. Ya. Nggak jadi nonton kalau gitu. Nah itu. Perkelahian batin karena keinginan mau nonton atau ke wihara. Tapi ada kalanya pikiran lain muncul. Wah kalau kau pergi ke ke wihara kan minggu depan juga boleh. Atau nanti sore aja lah gitu. Yang penting nonton dulu. Nah itulah repotnya kita. Jadi keinginan menyebabkan kita terganggu. Mau yang baik nggak jadi. Yang ketiga, abhisangkara marah. Itu karma sebagai pencipta besar. Sudah mau datang ke wihara, sudah siap berangkat naik motor, misalnya. Di jalan banyak kena paku, kempes. Nah, gimana mau datang? Cari bengkel ditutup. Dorong. Lumayan. Sampai di wihara.
Sama dengan baru habis mandi itu, keringatnya begitu banyak. Kalau dia wanita, udah bedaknya sudah kemana-mana. Bukan kacau balau, beliau kacau nanti. Nah, jadi mau kebiaraan lagi atau tidak? Sudah terganggu karena ada karma. Ya, saya tidak bilang karma yang lebih parah lagi dari itu. Yang keempat, Dewa Puta marah. Nah, Dewa Puta sebagai pengganggu. Wah, ini yang repot. Ini yang paling repot. Sebab itu makhluk lain yang ganggu kita. Antara lain juga dewa bisa jadi pengganggu. Karena dewa juga ada yang jahil. Baik tapi jahil. Sama aja dengan kita yang sudah dewasa. Kadang-kadang kita mau suka bercanda. Ada anak kecil digendong mamanya, lihat ke belakang. Nah, kita di belakangnya. Kita jahilin si anak, kita pelototin. Pernah bikin begitu nggak? Kalau saya pernah bikin juga sih, ngaku. Begitu anak itu nangis tiba-tiba, mamanya lihat ke belakang. Saya berlagak pura-pura bego juga kan. Kenapa? Sudah nonton Mr. Bean, jadi pura-pura gaya Mr. Bean dikit, buang-buang muka, gitu lah. Tuh. Nah, dewa bukan goblok sebenarnya, tapi begitulah, jahil juga. Tapi memang saya sudah selalu bilang, memang ada dewa yang goblok, gampang terpengaruh. Ya itu jadi dewa karena karma baik. Tapi saya suka berikan contoh, ada si A dan D. Dua-dua kaya. Si A pinter tapi pelit. Si B bodoh tapi baik hati. Nah itulah. Kalau dua orang ini meninggal, yang masuk surga yang mana? Si pinter atau si bodoh? Ya bodoh. Saking dia bodoh tapi dia pelit banget. Jadi dewa. Tapi begitu dia jadi dewa goblok juga. Loh, mana mungkin, dewa kan selalu baik. Tidak juga. Sorry aja ya. Contohnya begini. Apakah kalau orang jadi kaya karena baik atau tidak? Tapikah ada orang kaya yang jahat atau tidak? Nah itu mirip aja, mirip. Yang jahat yang baik sih banyak juga yang baik. Tapi gitulah. Sama dengan dewa. Yang jahat juga, yang jahil juga ada. Dan ikut-ikut jadi jahat. Karena apa? Akhirnya dia jadi sombong, arogan, mau menang sendiri. Dan memang saya punya dasar. Yang suka mengganggu Sang Buddha tadi disebutkan si mara pengganggu. Tadi dibilang mara penggoda karena banyak orang bilang begitu. Kalau saya terjemahkan bukan mara penggoda, mara pengganggu. Sang Buddha itu memang dia itu dewa. Dewa canggih. Kita tahu alam dewa itu ada 6 tingkat. Dewa yang ada di sekitar kita dibilang dewa Catumarajika. Dewa yang mulai gemerlap, dewa Tawatimsa. Yang lebih hebat lagi dibilang dewa Yama. Di atas dewa Yama adalah dewa Tusita. Nah katanya nanti Bodhisattva terakhir kali dia lahir sebelum jadi sama Sang Buddha dari alam Tusita. Jadi dulu Pangeran Siddhartha dia sebagai dewa di alam Tusita. Dia terlahir menjadi Pangeran Siddhartha dan menjadi sama Sang Buddha. Sehingga banyak orang mengklaim Bodhisattva itu alamnya adalah alam Tusita. Padahal belum tentu. Di atas alam Tusita, alam Nimanarati. Alam Nimanarati itu adalah alam para dewa yang tiap waktu bikin pesta melulu. Lalu alam yang tertinggi, alam dewa yang paling nikmat di alam surga itu adalah para Nimita Wasawati. Selalu datang ke tempat pesta. Nah, kalau satu masih bikin, masih susah. Tapi yang ini cuma menikmati aja. Dan jangan lupa, para dewa kalau datang di pesta itu tidak bawa angpau, nggak apa-apa. Jadi nggak pusing hitung-hitung itu, nggak perlu. Nah itulah. Jadi alam dewa, para Nimita Wasawati, alam dewa yang tertinggi. Nah, mara yang suka mengganggu Sang Buddha, salah satunya adalah dari para Nimita Wasawati. Jadi dari alam dewa yang tertinggi. Syukur saya bilang, marah
Yang menjadi pengganggu sang Buddha itu cuma ganggu-ganggu yang gede-gede aja. Kalau saya dia ganggu sudah lama KO pasti. Itu para arahat yang diganggu. Dan nanti ketahuan waktu dia mengganggu Biku Moggallana. Sang Buddha tahu diganggu-ganggu oleh Mara tapi tidak mempan. Biku Moggallana diganggu oleh Mara. Tapi sebelum Mara berbuat sesuatu yang lebih jauh, ketahuan. Karena sudah ketahuan, lari dia. Tapi Biku Moggallana panggil dia. Nah, pada hari Sabtu yang lalu, kapan itu saya lupa, saya pernah ceritakan juga di sini. Biku Moggallana memanggil nama dia yang asli. Karena biasanya dia cuma disebut Mara. Jadi contoh saja, ada orang kemungkinan waktu masih kecil, dia itu badannya tuh langsing banget. Jadi teman-temannya panggil dia si Ceking. Sekarang usianya sudah misalnya 30-an atau 40-an, badannya sudah besar. Kalau dipanggil Ceking, nggak mungkin. Orangnya udah gemuk, diganti, bukan panggil Ceking lagi. Tetap Ceking yang dimaksud, tapi dirubah, menghormat sedikit, tapi masih ngeledek. King, wah kan hebat juga ya, dipanggil King. Tapi yang dipanggil King, kalau dibilang King, langsung lihat, oh ya kenapa? Wah, padahal maksudnya tuh si Ceking, padahal dia sekarang kan si gendut, tapi ya Ceking. Jadi banyak orang sudah tidak tahu namanya, walaupun sekampung tidak tahu namanya yang sesungguhnya, padahal namanya si John. Tapi dipanggil Ceking dari kecil cuma tahu Ceking atau si King. Nah ini sama. Mara itu nama aslinya sudah tidak disebut, padahal itu sudah tidak disebut. Sudah ratusan ribuan tahun tidak pernah disebut nama itu. Nah Biku Moggallana malah panggil dia langsung. Namanya adalah Namuci. Si Mara itu namanya Namuci. Namuci kembali. Karena dia lari, dipanggil kembali. Namuci kembali. Melongo si Mara itu. Datang-datang bukan tanya apa. Bante, kok Bante tahu nama saya? Biku Moggallana jawab, dulu sebelum kamu jadi Mara, ada makhluk lain yang jadi Mara. Kamu cuma pengganti saja. Nah, Mara yang dulu yang kamu ganti itu adalah saya. Oh, Biku Moggallana ternyata Mara juga dulu. Dan mama kamu itu saudara saya. Jadi ini kan omnya sendiri. Jadi dia melongo. Jadi saya ganggu om gua kalau begitu. Jadi itulah Mara yang suka ganggu sang Buddha. Tapi ya dia makhluk. Dan itu dewa. Dan itulah dewa yang konyol. Jadi yang penanya tadi punya maksud apa itu? Karena yang bertanya ini orangnya menarik juga yang tanya tadi. Saya kenal dia orang Kerawang. Dari Kerawang dia datang loh kemari. Si Pak Guru kita ini. Ya pertanyaan berikut tolong dibacakan aja. Karena karma buruk saya. Tadi saya bilang mata hijau, mata keranjang. Padahal mata saya sudah jelek. Saya suruh baca aja lah. Saya coba dengar. Baik, untuk pertanyaan berikutnya adalah, apakah boleh seorang Buddhis menggunakan jasa supernatural untuk penyembuhan? Ya selama penyembuhan tersebut tidak melanggar sila, why not? Tapi jangan dia pakai syarat. Kalau kamu mau sembuh, cari ayam hitam, ambil darahnya ya. Nah itu berarti membunuh kan? Wah kalau itu langsung menyanyi aja, I'm sorry my love, gitu aja lah. Nah, suruh kita mau sembuh tapi membunuh makhluk lain. Ingat, kau bilang bunuh ayam hitam ambil darahnya, jangan lupa ya. Binatang mati bisa jadi manusia. Manusia mati bisa jadi binatang. Jadi secara moral sebenarnya kita dengan binatang itu tidak banyak beda. Karena jangan-jangan ayam yang kita mau bunuh itu adalah engkong kita dulu. Jadi kalau jasa supernatural ya oke-oke saja selama tidak melanggar sila. Apa bedanya kamu di tepi jalan minta tolong orang? Tolong dong dorong mobil. Itu kan jarak supernatural juga pakai tenaga kan? Sama.
Nah orang itu agamanya juga beda. Apa kita mesti tanya agamanya apa? Sama aja dengan Anda. Kalau masih mau tanya lagi, tolong dorong mobil saya. Tapi agama lu apa? Begitu dia bilang agama lain, nggak jadi. Apa begitu? Atau kalau kita mau berdana sama orang yang jengkreng-jengkreng di perempatan jalan, apa kita juga mesti tanya dia? Sorry, agamanya apa? Begitu bilang lain, nggak jadi deh. Apa begitu? Jadi selama tidak melanggar sila, sudahlah kita orang awam, apa boleh buat? Berikanlah kesempatan orang lain berbuat kebajikan. Begitu. Silakan. Ya berikut. Pertanyaan berikutnya adalah Namo Buddhaya Romo. Baru-baru ini ada datang ke Jakarta Master Lu Senien yang disebut-sebut oleh umatnya Buddha hidup dan katanya bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit keras dan dapat mengabulkan permohonan umatnya. Bagaimana tanggapan Romo? Iya, kalau menurut mereka anggap dia Buddha hidup, according to them, itu their business. Karena mau pusing. Karena logika umum sama saja. Ada orang bilang pacarnya yang paling cantik atau paling ganteng. Ngapain gua urus? Dia punya urusan kok, dia yang bilang begitu. Tapi kalau dia mau main sportif, saya akan tanya kepada yang bersangkutan. Benar, pacar kamu yang paling ganteng dan paling cantik? Iya. Itu fact atau individual interest? Kok dia bilang fakta, kita akan tanya dia, apakah dia pernah jadi Miss Universe atau tidak? Iya kan? Itu kan yang fair toh. Lalu kita mulai lagi, bagaimana ukurannya? Karena kalau jadi Miss Universe ada ukurannya kan? Pinggangnya berapa ukurannya? Ininya juga berapa ukurannya? Dan macam-macam. Memang begitu persyaratannya. Jangan kira saya cuma kasih khotbah aja. Aku juga baca cerita-cerita lucu begitu. Masih banyak kepinterannya, IQ-nya bagaimana. Mau ditanya itu. Karena kebanyakan Miss Universe itu banyak juga yang mahasiswa dan ada yang sudah sarjana. Bukan bodoh. Jadi make it sense. Jadi kalau ada yang mau mengklaim begitu, sih oke. Kalau dia bilang bisa menyembuhkan semua orang sakit, belah. Nanti semua orang sakit di Amerika baik semua, atau di Indonesia sembuh semua. Dan paling banyak pasti diserbu oleh orang yang sakit AIDS. Karena sampai sekarang belum bisa disembuhkan. Apa iya? Kita buktikan aja. Fakta berbicara. Jadi kalau ada orang mau mengklaim dia siapa dan bagaimana, ada kalanya itu berlaku untuk umum atau hanya untuk kelompok. Nah, kalau mereka mau begitu ya, saya bilang individual interest. Ya, lanjut. Namo Buddhaya Romo, saya pernah mendengar tentang Sai Baba yang berada di India. Beliau katanya banyak melakukan mujizat-mujizat dan banyak orang yang percaya dan meyakini bahwa ia orang suci. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah beliau ini dapat dikatakan sebagai seorang Buddha atau calon Buddha? Enggak bisa. Selesai, kan cuma bilang pendapat kan. Memang dia orang hebat, saya akui. Karena ada orang yang mengalami sendiri cerita sama saya sembari memegang benda di tangannya. Orang itu orang Indonesia. Dia datang ke Puttaparthi sana, di tempatnya Sai Baba. Dia mau ketemu secara pribadi. Tapi tidak bisa. Bukan main. Terlalu banyak orangnya datang. Ya dari berbagai pelosok dunia lah. Jadi akhirnya dia pergi ke lapangan saja. Duduk di situ. Untuk mendengar khotbah beliau. Dia duduk agak jauh. Ya taruh kira-kira 20 meter dari tempat si Sai Baba duduk memberikan khotbah. Tapi sebelum khotbah dimulai sudah banyak orang. Dia panggil. Orang bingung semua nunjuk dirinya karena arahnya ke sana ya semua yang di arah sini ya begitu, yang sana pasti diam kan, nggak ditunjuk. Ini bukan, mundur lagi. Jadi orang tunjuk ini. Ternyata tunjuk orang dari Indonesia itu. Begitu ditunjuk ke orang Indonesia itu, dia mengangguk. Terpaksa orang itu datang. Begitu datang berdekat, dia bilang, kamu orang jauh. Selamat datang. Memang menarik itu.
Ya, karena orang itu yang cerita sama saya sendiri. Langsung dia pegang tangan orang itu. Dia cuma begini katanya itu. Tahu-tahu tangannya dia tutup. Dia masukkan ke sesuatu ke jarinya. Ternyata cincin. Dengan kepalanya setelah dihitung. Karena dicek. Kebetulan saya pergi dengan orang itu ke Martapura, Kalimantan Selatan. Dan saya juga pergi ke tempat-tempat untuk menggali intan di daerah Cempaka. Nah, waktu diukur cincin itu, kepalanya yang dari berlian itu 5 karat. Sampai orang itu, tapi orang itu orang mampu sih. Dia bilang sampai mati pun kalau ada orang membeli ini nggak mungkin saya lepas. Ini dari guru saya. Dan dia ceritakan itu. Ya memang sesuatu yang begitu di dunia ini ya supernatural bisa terjadi. Tapi propaganda yang di Indonesia terlalu hebat, debu, lupa apanya. Ya saya tahu itu bicara bilang Wibuti, saya sudah tahu dia dari tahun 70-an, banyak orang belum tahu di Indonesia. Saya sudah baca bukunya, teman saya sudah bercerita juga orang Nepal cerita sama saya macam-macam tentang dia itu. Dia memang bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi jangan lupa, di tempat dia tinggal saja ada rumah sakit besar yang dibuat oleh orang Amerika, muridnya, untuk menyembuhkan orang-orang sakit yang tidak bisa gurunya sembuhkan. Karena dia sendiri bilang kalau itu sakit memang karmanya sudah terlalu parah, yang dia juga nggak bisa bikin apa-apa. Cuma propaganda murid yang ada di Indonesia semua bisa disembuhkan. Iya nggak juga. Sudah jelas dia sendiri bilang nggak bisa kok. Tapi udahlah, murid kalau memuja guru ngangkat setinggi-tinggi, nanti kalau nggak sembuh dia banting habis-habisan. Itulah konyolnya manusia. Tapi kalau dia dibilang seperti Buddha, sorry, saya sulit mengatakan iya. Kalau dia orang punya kekuatan batin, iya. Tapi kalau dia sebagai seorang sama-sama Buddha misalnya, ya tidak. Ya, pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut adalah bagaimana caranya untuk menjadi seorang bante? Oh gampang. Ini tanya sama orang yang tepat. Kan saya tahu, sekurang-kurangnya saya pernah jadi samanera 1 tahun. Dan jadi biku 7 tahun. Masa nggak tahu? Yang pertama, harus sehat. Yang kedua, tidak punya utang. Jangan sudah banyak utang kemana-mana mau lari jadi biku. Nggak boleh. Ada peraturannya itu. Akan ditanya, apa kamu punya utang nggak? Akan ditanya di prosedur itu. Sebab di Thailand aja pernah terjadi. Ada umat yang kepingin jadi biku. Ya sudah siap. Kepala sudah botak. Sudah pakai baju putih untuk sebentar ganti dengan jubah biku. Waktu upacara. Ternyata dia lupa bayar utangnya di warung. Orang di warung teriak-teriak. Dia tidak masuk di lingkungan upacara. Tapi teriak-teriak. Utangnya belum bayar. Yang bersangkutan kaget, iya ternyata saya punya utang, saya belum bayar. Tapi syukur, malah orang yang di sekitar situ tahu bahwa si calon biku utangnya dia belum bayar, malah ada berapa orang yang rebutan bayar. Karena itu dianggap paling hoki itu. Orang mau jadi, tolong orang mau jadi biku gitu. Jadi saya juga berpikir-pikir kalau saya mau jadi biku, saya mau utang banyak-banyak. Lalu saya kasih tahu orang lain, saya banyak utang, tolong bayarin. Kalau saya begitu bukan dapat hoki kamu itu bego. Dan saya kurang asem banget. Dan kalau orang itu jadi biku harus minta izin orang tua. Harus ada izin orang tua. Ya tentu saja kalau dia sudah punya istri, tanya sama istri dong. Boleh enggak? Jangan gitu anak sudah 6, cepat-cepat jadi biku. Bingung sendiri. Ya dia juga tidak punya penyakit menular. Dan ada pertanyaan yang menarik. Bahasa Balinya begini. Manusosi, apakah kamu manusia?
Jangan tertawa, karena di zaman Sang Buddha itu ada Asura yang menyamar kepingin jadi biku. Asura itu setan konyol itu, yang kepingin jadi biku. Akhirnya tapi bukan Sang Buddha yang tabiskan. Dia ditabiskan jadi biku. Malamnya dia berubah jadi ular. Jadi orang yang tidur dekat dia ya kebingungan. Loh, kok jadi ular? Coba bayangkan. Coba you sendiri, misalnya kau kawin. Waktu siang dia cantik, begitu malam dia nenek lampir. Apa nggak bingung? Ayo. Jadi kalau mau kawin juga mesti tanya, kamu manusia enggak? Karena jangan jadi cerita seperti itu. Jadi itu prosedurnya. Jadi itulah antara lain syarat-syarat yang penting. Jadi mau jadi biku tidak sulit asal mau belajar juga. Ya, pertanyaan berikut. Namo Buddhaya Pak Wawon. Saya mau tanya bagaimana pandangan Bapak terhadap isu kiamat 2012? Itu bukan kiamat. Sebenarnya ini sarjana barat yang keterlaluan. Orang Maya cuma bilang nanti pada tanggal 21 Desember 2012 itu akan terjadi perubahan tahun mereka, yaitu tahun baru. Kurun waktu 5.000 tahun sudah mau habis. Jadi kalau menurut orang Maya sekarang ini tahun 4999. Nah, nanti tanggal 21 Desember 2012 tahun baru mereka mulai lagi tahun 1. Nah, kalau terjadi pada waktu itu begitu pergantian tahun, itu akan ada malapetaka besar yang akan terjadi. Itu saja kata-kata mereka. Tapi orang barat bikin itu bilang kiamat. Ya memang itu ada katastrofi yang luar biasa dahsyat, tapi bukan kiamat. Karena kalau kiamat itu artinya kata kiamat ya, hancur dan lenyap. Nah ternyata kalau nonton film Kiamat 2012, hancur saja tapi bukan lenyap kan? Kan masih hidup juga toh? Kalau lenyap, bumi lenyap. Nah siapa yang tinggal di bumi ini lagi? Mati semua lah. Jadi bukan kiamat. Memang ada beberapa hal secara geologi. Karena ini tentang bebatuan yang ada di bumi kita ini. Atau masalah alam semesta kita ini yang akan terjadi. Misalnya di situ cerita tentang ada gunung yang akan meletus. Memang kalau gunung itu meletus, yaitu gunung Yellowstone, Wyoming, Amerika Serikat itu meletus, kira-kira 90 sampai 95% kehidupan di bumi ini lenyap. Jadi bukan cuma Anda yang mati, saya juga mampus. Kalau si pembicara ini pasti tewas juga dia. Si penanya meninggal. Ya tapi kita rame-rame lah, nggak usah pusing ya. Ada juga yang ditakuti karena asteroid mau menghantam bumi kita. Ada juga yang dibilang ada planet besar dari tata surya kita juga yang belum lama diketahui walaupun sudah berapa belas tahun yang lalu ketahuan juga. Yaitu planet Nibiru sedang mengarah bisa menyenggol atau menabrak bumi kita atau lewat dekat bumi kita. Kalau saja dia tidak menabrak, kalau tabrak memang kita selesai. Tapi kalau dia cuma lewat dekat kita, memang banyak juga yang akan mati. Sebab kalau dia lewat di dekat Indonesia, maka air lautan India maupun Pasifik akan menghantam Indonesia dengan sekitarnya dengan ketinggian kira-kira 5.000 meter tsunami. The mega, dia bilang mega tsunami. Ya sudahlah, sama lagi kita sama-sama koit, ya, jangan ragulah. Bukan cuma saya, anda juga, jadi don't worry about that. Nah, jadi itu akan jadi, tapi yang paling penting sekarang apa yang kita buat, siap-siap aja lah. Bikin karma baik banyak-banyak lagi. Atau kalau memang Anda orang kaya, siapkanlah aja pesawat.
yang bisa take off untuk pindah ke planet bumi yang lain. Ya, karena Amerika sudah bikin itu. Yang akan muat kira-kira 1.600 orang. Antara lain yang bisa naik cuma teknisi dan orang yang kaya yang sanggup bayar. Jangan tertawa. Sebab Rusia sendiri sudah bikin turis antariksa. Bayar berapa ratus juta. Ya memang itu jutaan dolar, tapi lupa. 30 juta dolar atau 100 juta dolar. Kalau mau terbang ke angkasa raya dengan pesawat Rusia. Kalau Anda jadi turis kaya ya bolehlah. Habis sudah bosan lihat bumi dari bumi kan. Sekarang biar aja dari angkasa lihat. Jadi make sense. Amerika sudah siap. Jadi sebelum bulan Desember tahun depan, pesawat itu sudah take off. Tinggalkan saya dan kamu. Kita bisa berteriak aja seperti judul film. Begitu pesawat itu terbang, kita berteriak rame-rame. Puyau li kaiwo. Apa boleh buat? Mereka mau pergi, ya biarlah kita tertinggal. Jadi memang katastrofi atau malapetaka akan terjadi, tapi belum kiamat. Ya, masih ada? Namo Buddhaya, Romo. Apakah Buddha Maitreya yang sedang berkembang sekarang ini adalah Buddha berikutnya? Bagaimana menurut pandangan Romo? Buddha yang akan datang disebut Buddha Maitreya. Dia akan muncul ketika ajaran Sang Buddha Gautama sudah lenyap. Awas, ini ceritanya panjang sedikit. Karena sekarang usia manusia lagi turun. Nah, waktu lagi turun ini, nanti lama-lama usia manusia tinggal 10 tahun rata-rata. Jadi kalau sudah 10 tahun orang pada masa itu, di masa depan itu sudah kakek-kakek dan nenek-nenek, itu apo-apo semua, ada yang kingkong-kingkong, bukan kong lagi, kingkong-kingkong. Lalu sesudah itu, usia manusia karena moral lebih baik, ini gara-gara moral kita turun usianya, moral lebih baik akan naik terus sampai pada satu waktu usia manusia ratusan ribuan tahun. Panjang manusia yang punya usia. Nah, pada waktu usia manusia mencapai 80.000 tahun rata-rata, pada waktu itulah Buddha Maitreya muncul. Jadi masih lama. Namun kalau sekarang bilang ada agama Buddha, aliran Maitreya, iya apalah arti sebuah nama? Saya sudah tanya sama pimpinannya. Mau pimpinannya kan banyak saya kenal, jadi gampang aja tanya. Apa kamu menurut ajaran kamu Buddha Maitreya sudah muncul, sudah lahir? Oh belum, nanti kan masih lama. Nah, kenapa ajaran kamu pakai nama Buddha Maitreya? Ya itu ada sebab. Apa sebabnya? Maksud kami mempersiapkan diri agar nanti kalau mati di zaman ini belum sempat menjadi orang suci, nanti kita lahir kembali di zaman Buddha Maitreya. Sekali dia bicara, kita dengar langsung jadi ahad semua. Gitu. Jadi saya bilang, oh kalau begitu kamu sudah bikin panitia penjemputan. Ya kira-kira begitulah. Jadi jangan tanya orang langsung berkelahi. Apa kamu bilang ajaran Buddha Maitreya sudah muncul, Buddha Maitreya sudah ada? Itu omong kosong. Wah nanti kita perang. Ya kita bercanda aja toh. Selesai terjawab juga. Nah kalau dibilang nama Buddha Maitreya, siapa yang mau larang? Itu kan cuma nama tok. Sebab itu mesti mengerti. Kalau sudah mengerti ya biasa aja, nggak usah dipersoalkan lagi. Namo Buddhaya, Pak Wawor, bisa tolong ceritakan kisah seorang Tuhan atau Mahabrahmana yang terkenal kesaktiannya mencoba mengadu kekuatan supernaturalnya dengan guru kita Sang Buddha Gautama di alam jana. Dan di dalam Parita sering saya dengar kata Ewame Sutam, apa artinya? Nah itu kan cuma bahasa Pali. Tadi juga saya baru sebut. Ewang demikianlah. Itu kata ewang. Me sutang. Kata me itu kalau bahasa Inggris jadi baca aja pakai bahasa Inggris me. Yaitu saya. Sutang maksudnya dengar. Demikianlah yang ku dengar. Selesai sudah jawab kan. Cepat kok. Nah pertanyaan tadi tentang Tuhan, Brahma dan segala macam. Ini sangat menarik. Nanti saya ceritakan pada kesempatan akan datang.
Yuk kamu bercerita ini, saya butuhkan paling-paling sekitar 2 jam. Nah, jam berapa kita bubar di sini nanti? Karena saya sebentar mesti pindah ke setia lain. Saya lagi ditunggu. Jadi yang bertanya itu, kalau mau ndak ganggu orang, yuk ketemu saya aja, kita ngomong berduaan. Tinggal pilih tempat yang asik-asik, antara lain di bawah pohon toge. Tapi begini, pertanyaan mungkin masih ada, namun karmanya ada yang belum terjawab, itu karmanya. Sebab masih banyak yang belum terjawab, tetapi waktu juga yang memisahkan kita. Saya kira cukup sekian dulu pembicaraan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah bicarakan ada manfaatnya. Akhirnya selamat siang, Namo Buddhaya.